Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota, Pak Sekda, dan teman-teman sekalian dan nonton pers. Kita memang hanya lewat SMS tadi ke Pak Wali Kota karena saya tadi pagi mimpin apel dan beberapa pergantian jabat di PDN. Jadi kemudian sambil jalan pulang melewatkan mampir di sini dan ingin lihat-lihat Wali Kota. Dan juga banyak teman-teman pers Jakarta ikut ini. Jadi Bandung ini salah satu kota madya pilot project yang harus bisa ditiru oleh beberapa daerah lain. Jadi smart city itu akan kita coba. Memang tidak banyak, ya sudah konsisten ya, seperti Bandung, Surabaya, kemudian kayak Jogja, yang kabupaten Banyuwangi, ya saya kira ini akan terus karena ini dengan model smart city ini akan bisa mempermudah yang menghemat anggaran. Kita ingin membangun tata kelola pemerintahan tidak hanya efisien tapi efektif tata kelolanya. Jadi Pak Wali Kota ini dan seluruh kepala daerah juga punya komitmen untuk membangun sinergi, tapi juga harus ada inovasi-inovasi yang ada. Nanti di take-up oleh Pak Sekda dan SKPD-nya sampai camatnya, karena kota Bandung ini kan ya kota pahlawan, ya kota budaya, ya kota pendidikan, ya kota TNI, saya kira misalnya contoh, nah, saya kira kota pariwisata, kota bersejarah dan sebagainya. Saya kira ini membangun Bandung yang modern tapi tidak meninggalkan jati. Tugas Wali Kota ya, dan apapun event-event internasional juga masih akan sering di Bandung. Karena bagaimana dengan inovasi tadi, pertumbuhan kota Bandung juga harus bergerak. Membangun, tapi harus ada pertumbuhan, penataan kotanya, fasilitas umumnya juga harus jalan dengan baik, ketertiban, faktor yang kecil lah. Saya kira masalah sampah, masalah lalu lintas, sebagainya. Saya kemarin juga ke Denpasar, juga hampir sama polanya. Denpasar ini problem pertama tuh 30% lebih itu urban. Yang lebih problem sulit untuk didata. Yang kedua masalah sampah. Yang ketiga sama klasik kalau kota adalah masalah-masalah lalu lintas. Sekian dengan operation room tadi ya saya kira Pak Wali tidak harus 24 jam keliling, tapi saya kira mengontrol terus, mengontrol sebuah kota yang dinamis yang berkembang. Saya kira seperti Bandung ini juga harus
terus dikontrol, gantian antara wali kota dengan wakil dengan jajaran dengan semua. Jadi saya kira sinergi dengan provinsi, dengan beberapa kabupaten di sekitar kota Bandung juga penting sekali. Saya kira ini akan bisa kami mengapresiasi. Bandung juga banyak kementerian, banyak media-media nasional, banyak lembaga-lembaga yang juga mencermati setiap perkembangan yang ada di kota Bandung. Jadi ini Pak Arif, kami ingin melihat ini satu lain dengan teman-teman staf di Bandung, ya, setidaknya progress report jelas Pak. Bandung ini juga tinggal mudah-mudahan airportnya akan bisa diperbaiki dengan baik, karena arus wisatawan juga akan semakin bagus. Saya kemarin diam-diam lihat penataan tempat kawas Ciamplas juga bagus. Iya, sama ya saya lihat-lihat, saya tanya warga jadi ini saya kira yang harus terus dikembangkan, tinggal nanti bandaranya bisa optimal, sehingga pesawat bisa masuk ke sini. Saya kira nah, kalau cuma satu minggu weekend kan orang Malaysia udah kesini semua, jalan-jalan, wah sini orang Malaysia semua, dengan cocok apa yang dibawa kan tetap ada kerajinan daerah, kulinernya itu harus ada. Terima kasih Pak silaturahminya dari Pak Menteri, pertama kali hadir di sini. Selamat datang di Balai Kota Bandung. Saya bersama Pak Sekda dan jajaran sangat gembira, ditunggu sekali Pak, supaya kami bisa juga melaporkan hal-hal tantangan-tantangan. Saya boleh laporkan Pak terkait reformasi birokrasi, itu juga untuk wartawan. Alhamdulillah di 3 tahun kami memimpin ini transformasinya melompat Pak ya, dengan Smart City ini. Yang pertama dulu lakip kami dari Menpan itu ranking 200 Pak. Sekarang sudah ranking 1 nasional, alhamdulillah. Satu-satunya kota yang nilainya A80 itu hanya kota Bandung dari ratusan kota kabupaten. Yang kedua LPPD juga yang dulu agak terbengkalai itu sekarang kami dengar dari tim Bapak sudah masuk 10 besar. Jadi dulu Bapak pernah mengkritik, katanya pada daerah populer tapi kok raport dari Mendagrinya jelek. Nah, pas saya teliti ternyata bukan kami tidak bekerja, hanya sebagian dari kami kurang disiplin mengisi data Pak gitu. Jadi kita udah keringat luar biasa masa laporan ke kementeriannya gitu. Nah sekarang sudah sesuai dengan ukuran. Dari Ombudsman dulu awal tahun kami rapotnya merah Pak, semuanya. Sekarang sudah rapot hijau. Jadi orientasi pelayanan publik kami ini udah melompat luar biasa. Kemudian juga keterbukaan informasi, dulu ranking belasan, sekarang udah ranking 1 Pak. Terakhir tinggal WTP Pak. WTP ini mudah-mudahan tahun ini kami berhasil mencapainya. Nah kalau kami berhasil WTP tahun ini, mohon izin Pak, tugas saya selesai Pak. Dari sisi ukuran kinerja dan reformasi birokrasi saya boleh banggakan dan boleh bandingkan dengan yang lain-lain. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pelayanan kepada publik kami banyak inovasi. Yang pertama saya haturkan terima kasih Pak. Bapak dulu menyetujui kami punya dinas penanggulangan kemiskinan dan sosial. Sekarang di Kota Bandung ngurus orang miskin nggak ada pingpong, semua masuk ke satu pintu. Nanti kesehatan diurus oleh meja ini, pendidikan di sini dan lain-lain. Kalau dulu kan urus pendidikan dia harus lari ke gedung A, urus kesehatan dia harus lari ke sana, mau nge-booking rumah sakit di pingpong diusir oleh rumah sakit, kasihan lah. Nah sekarang kami akan punya satu kantor satu pintu untuk orang-orang miskin, di mana semua urusan kami urus, termasuk kami punya inovasi ekonomi pemberdayaan, ada kredit tanpa agunan Pak, asal dia mau nabung itu aja Pak. Jadi ini disetujui oleh OJK, oleh BI, boleh tidak pakai agunan asal nabung. Nah ini jadi kami gunakan sudah 13.000 yang kami bantu, 2.000-nya bebas dari rentenir Pak dengan konsep ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ke seluruh Indonesia
juga. Yang kedua, pelayanan publik kepada orang miskin, kami hilangkan perizinan Pak untuk bisnis di bawah 500 juta. Jadi bisnis di bawah 500 juta kami nggak perlu izin, cukup registrasi dengan HP. Nah, 6 bulan gara-gara kebijakan ini 30.000 bisnis lahir Pak. Luar biasa, menjaga ekonomi kami yang sekarang hampir 8%. Jadi pertumbuhan ekonomi Bandung ini sekarang salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kita sudah hampir 60-40 Pak proporsi belanja langsung, jadi ini sangat sehat, Bapak bisa jadikan contoh. Kemudian kami sudah gunakan Smart City ini untuk mengelola e-budgeting, saya laporkan. E-budgeting ini sangat canggih, bisa menemukan belanja-belanja tidak efisien. Saya berhasil mencoret 2.000-an kegiatan yang tidak penting, yang setara dengan 1 triliun lebih Pak. Jadi sekarang kenapa orang nanya Bandung kok banyak pembangunan, dari dulu juga duitnya ada, tapi mungkin lebih banyak ke dalam. Nah sekarang dengan e-budgeting 1 triliun itu balik kanan saya belanjakan untuk kepentingan rakyat Pak, dengan contoh di Cihamplas, trotoar, gorong-gorong, taman, sekolah, puskesmas dan lain-lain. Yang terakhir yang ingin saya laporkan, mulai tahun ini saya naikkan pendapatan PNS Pak. Yang level bawah itu bisa 4 kali lipat Pak. Yang level atas juga mendekati dengan tunjangan kerja dinamis. Jadi dulu pakai honor-honor, orang yang ada kegiatan penghasilannya tinggi, yang tidak punya kegiatan penghasilannya kecil, jadi sirik-sirikan lah, pintar atau tidak pintar penghasilan sama kan begitu. Nah sekarang nggak bisa Pak, yang rajin datang tidak rajin datang penghasilannya beda. Yang rajin datang target tercapai dengan yang rajin datang target tidak tercapai penghasilannya beda. Yang target tercapai proyeknya susah, dengan yang rajin tercapai proyeknya tidak susah, poinnya beda juga Pak. Jadi Satpol PP, pemadam kebakaran, puskesmas dan lain-lain itu penghasilan lebih tinggi karena dia punya resiko dan stres yang tinggi. Nah inilah asas keadilan yang kami lakukan, sehingga harusnya mohon izin ASN di Bandung sudah sejahtera, bukan kaya raya ya Pak. Saya bilang kalau mau motivasinya kaya raya udah salah niat. Tapi kalau sejahtera, insya Allah pimpinan akan mensejahterakan hidup yang berkecukupan, tapi bukan kaya raya. Saya bilang kalau kaya raya mah dagang aja di Cihamplas atau di Pasar Baru, pindah jadi pedagang. Nah, inilah Pak semangat hari ini selama 3 tahun. Saya tipe pemimpin yang banyak turun ke bawah. Jadi tips saya kepada kepala daerah lain, kalau memang daerahnya mau maju, memang harus turun Pak, harus turun tangan. Itu yang bikin fisik. Memang kalau wali kota saran saya yang usia muda lah gitu ya, yang kecukupan, karena memang butuh fisik. Alhamdulillah minggu lalu kami terpilih sebagai salah satu kepala daerah teladan versi majalah Tempo, karena dimonitor sekian tahun terjadi transformasi. Nah inilah buah dari desentralisasi Pak. Jadi kalau Bapak mau menunjukkan betapa desentralisasi ini menghasilkan perubahan, ya kami dengan senang hati bisa memberikan bukti-bukti konkret di Bandung. Itu sangat-sangat revolusioner, transformatif, dan kami ingin silahkan, Menpan sudah menggunakan kami Pak menjadi mentor sakit ke seluruh Indonesia. Jadi saya harus traveling banyak. Nah Pak Mendagri juga silahkan, kalau seperti Surabaya, aplikasi-aplikasi kami yang ada 400 ini digratiskan, tinggal Bapak kasih surat, kopi, tiru, pinjam, atau punya Bandung, saya kira akan mengakselerasi luar biasa, dan senang hati kita melakukan itu. Saya kira itu laporannya secara umum. Mudah-mudahan Bapak bisa gembira membawa kemajuan ini ke Jakarta. Terima kasih Pak Wali. Jadi era Bapak Jokowi yang menunjuk saya sebagai Mendagri, kami ingin pemerintahan sudah tidak sentralistik lagi, memberikan kesempatan kemandirian, inovasi kepada seluruh daerah, sehingga kami hanya ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke desa. Nah, itu semua diserahkan kepada daerah. Bagaimana membangun, tadi saya sebutkan, tata kelola yang efektif, efisien, yang ujungnya untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah. Saya kalau lihat Bandung, kami punya data, tinggal pencet Kota Bandung, pencet lagi Kelurahan A,
Nah di kelurahan itu kami sudah bisa lihat berapa jumlah penduduknya, yang laki berapa, yang perempuan berapa, yang anak-anak berapa. Dari data EKTP kami tahu yang SMA berapa lulusannya, yang S1, S2, S3-nya berapa, sampai golongan darah pun kami tahu. Tapi nanti mudah-mudahan pertengahan tahun, kalau 183 juta penduduk Indonesia sudah terdata semua, karena sekarang tinggal 4-5%, nanti akan kami serahkan semua ke daerah, tinggal daerah mengupdate. Karena ada yang meninggal berapa, yang remaja naik menjadi dewasa itu berapa. Akhir kami juga tahun ini, akte kelahiran juga semua sudah punya, kemudian EKTP punya, sehingga datanya bisa detail per kelurahan desa, bisa tahu mana kelurahan yang padat penduduk, mana yang ini area rawan bencana, mana di daerah desa atau kelurahan. Sama yang mengira Bandung sudah mulai banjir juga sekarang, rentetan dari Bandung, Kabupaten Bandung. Kira ini konsep yang tadi saya lihat dari Pak Wali itu cukup bagus, bisa memonitor sampai detail, mudah-mudahan sampah yang menumpuk di mana, kemudian parkir yang semrawut di mana. Kira ini dia menata kota ya seperti menata rumah tangga, terus rajin perintah, rajin memberi contoh, rajin turun ke bawah. Kira benar tadi yang ini dicontohkan oleh Wali Kota Bandung. Kira ini kami sudah ada kerjasama dengan hampir seluruh media-media cetak, elektronik, dan TV juga. Mari bebas Anda untuk bisa menilai kepala daerah, menilai daerah tanpa harus formal, tapi diam-diam melakukan peninjauan mana yang terbaik. Mungkin saya tertarik tadi dengan Dinas Penanggulangan Kemiskinan. Sepertinya itu pertama di Indonesia dan tidak ada di daerah lain. Pertimbangannya itu apa sampai keinginan untuk membentuk dinas itu? Dinas itu unik menurut saya karena nggak ada di daerah lain. Mungkin itu aja. Ya Pak, di Bandung ini punya prinsip Pak, membangun kota itu dengan 3 konsep, inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Inovasi itu sebanyak problem Pak. Di satu problem saya bilang harus ada satu inovasi. Ya kalau di Bandung ada 1000 problem, ya ada 1000 inovasi. Nah 1 dari 1000 itu adalah curhatan dari warga miskin Pak. Saya ini puncaknya Pak, pernah sedih karena 2 warga saya meninggal dunia, diusir rumah sakit Pak. Ya, diusir rumah sakit dengan alasan penuh si kamarnya, terus suruh pulang. Nanti kalau kosong saya panggil, dalam penandanya dia meninggal dunia. Nah itulah momen saya marah ya. Dan akhirnya saya bilang nih orang miskin nggak bisa harus dia sendiri yang ngurusi gitu kan. Di pingpong saya bilang ini nggak boleh. Itu tahun lalu makanya di SOTK saya perjuangkan sampai ke Pak Cahyo. Di Bandung nih ekonomi kerakyatan, pembelaan orang miskin harus inovatif. Ternyata kuncinya adalah manajemen, sederhana ya. Dulu disebar-sebar Pak, berharap si orang miskin ini yang ngurus sendiri aja lah, kamu ke kantor sana kantor sini kita bantu, tapi di pingpong itu nggak ada kontrol. Makanya datanya itu selalu bingung saya, uang banyak ratusan miliar untuk penanggulangan kemiskinan, tapi statistiknya itu nggak signifikan Pak. Setelah saya teliti karena nggak ada sinkronisasi, udah saya bilang mulai 2017 nggak boleh lagi kita bikin dinas khusus. Kalau tujuan negeri ini adalah adil dan makmur, nah inilah cara Bandung menuju makmurnya itu dengan mengentaskan kemiskinan dengan cara yang terkontrol 100%. Dengan dia hanya masuk ke satu pintu, ngebooking rumah sakit pun nanti dibantu oleh si kantor itu Pak. Sehingga si orang miskin tinggal datang ke rumah sakit, kemudian nggak usah berdebat dan diusir-usir lagi, kasarnya begitu. Ini baru satu urusan kesehatan. Nanti pembagian kartu dari Dinsos, kemudian Raskin, pendidikan, kesehatan, semua termasuk kita ada apartemen rakyat nanti diurus di situ. Bahkan kalau nanti jadi kantornya dalam hitungan bulan, Pak Mendagri ada, saya bikin kantornya juga lebih keren Pak dari ngurusin orang kaya lah, biar mereka merasakan kita juga menghormati. Karena saya arsitek ya, jadi ruang-ruang pelayanan ini saya renovasi menjadi yang sangat representatif. Nah harapannya kita bisa mengentaskan dengan terkonsentrasi seperti itu. Yang kedua, saya punya teori juga Pak Menteri, kemiskinan ini nggak bisa hanya mengandalkan negara. Kalau orang Islam bayar zakat Pak, nilainya 200 triliun setahun, beres tuh kemiskinan.
tapi kan banyak alasannya. Nah, tahun ini saya mohon izin Pak Menteri akan meluncing namanya program sosial Family for Family. Satu keluarga mapan mengadopsi, mengasuh satu keluarga miskin. Anaknya diurus, bapaknya dicariin kerjaan, ibunya dikasih modal. Nah, ini luar biasa menunjukkan kami punya 60.000 kepala keluarga miskin. Kami sedang mencari 60.000 keluarga mapan. Tidak hanya orang Bandung kan begitu ya. Dibikin sistemnya kayak Facebook kan, sehingga data keluarga miskinnya ada fotonya, ada profilnya, dan bentuknya bukan uang. Nah, ini sudah ada Pak di wilayah sana. Bentuknya itu nanti kegiatan, karena banyak keluarga miskin ini, ada janda anak 4. Pak, saya mah hanya butuh mesin cuci, saya ini buruh cuci, tapi kalau saya dikasih mesin cuci, hidup saya lebih makmur. Jadi, yang nanti keluarga yang mengasuhnya itu, uangnya dikelola oleh sistem ini, oleh yayasan kita, relawan kita, nanti bentuknya udah dalam bentuk ini. Nah, inilah inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan yang akan kami konsentrasikan di dinas khusus yang disetujui. Dan mudah-mudahan siapa tahu kalau ternyata di Bandung miskin jadi beres, kan gara-gara keputusan Pak Menteri yang mengizinkan kami punya dinas penanggulangan kemiskinan begitu ya. Jadi solusi itu kadang-kadang bukan rupiah Pak, kadang-kadang apa ya, pola pikir, mindset, kebijakan. Nah, disinilah kami bertekad insya Allah di Bandung selesai. Ya. Kenang-kenangan datang ke Bandung, lambang balai kota. Ini bukti kami sampai sini tuh. Siap. Ada bukti. Bantu nuhun Pak. Oh ini yang bikin tim kami juara Indonesia Pak. Oh, suara. Iya, ini nilainya A itu semua rumusnya ada di sini. Hari ini dari Jatinangor kami melantik beberapa pejabat IPDN. Kami diam-diam berkunjung di kantornya Pak Wali Kota ini. Karena apapun dengan smart city-nya ini, dengan berbagai inovasi-inovasi sebagai Wali Kota, kemudian Wali Kota yang banyak mendapatkan penghargaan, banyak inovasinya, saya kira menjadikan Kota Bandung ini sebagai kota percontohan. Kami mengapresiasi kalau kami datang kemari tadi dilihat sehingga bagaimana menata kota ini. Tidak hanya secara membangun infrastruktur ekonominya, tapi juga infrastruktur sosialnya, masalah kemiskinannya, masalah kemudahan masyarakatnya. Yang saya kira patut kita apresiasi. Pak Wali Kota punya 400-an ya, 400 desainnya untuk aplikasi, nanti bisa kita akan menyampaikan ke semua daerah untuk bisa mencontoh. Karena seperti Bandung, seperti Surabaya, seperti Banyuwangi, seperti Denpasar, seperti Jogja, seperti Bantaeng yang kecil, itu banyak inovasi-inovasi yang bisa ditiru. Saya kira kalau ini bisa seragam dengan baik akan mudah. Kami aja sudah punya data, kalau pencet satu kelurahan di Bandung sudah kelihatan jumlah penduduknya berapa, laki-laki berapa, wanita berapa, golongan darahnya berapa, yang punya KTP berapa, yang belum berapa, semua sudah bisa. Dan saya kira ini akan terus bisa dikembangkan, karena apapun negara kita negara yang besar, tapi karena kota Bandung ini kota yang khusus ya, kota bersejarah, kota budaya, kota pendidikan, kota transit, kota pariwisata. Saya kira ini akan bisa untuk menumbuhkan pertumbuhan dengan baik. Saya kira itu aja. Kami di Bandung sendiri ada berapa puluh ribu. Sudah sekarang sedang finalisasi tender ya, tender. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, target kami tahun ini yang tinggal 5%-an dari 183 juta penduduk yang wajib punya EKTP ini, yang baru punya suket ini sudah akan bisa punya EKTP. Tapi kekejar untuk pilkada. Apa ya? Untuk pilkada kekejar. Oh, kekejar, karena target kami untuk Pilek dan Pilpres tahun depan. Untuk pilkada tahun depan saya kira akan bisa tercapai.